Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan membawakan materi tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ini adalah materi IPS kelas 7 semester 2. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mendeskripsikan tindakan ekonomi. Yang kedua, mendeskripsikan motif ekonomi. Yang ketiga, mendeskripsikan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dilakukan setiap orang harus dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan santun. Dengan tujuan untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi dari pendapatan. Setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Di sini kita bisa lihat gambar orang pedagang sate dan orang yang bekerja di panti asuhan tentunya mempunyai motif yang berbeda. Keinginan atau motif yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi ada bermacam-macam. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif yang paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi, yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Seperti seorang ibu-ibu yang berjualan, dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah motif berbuat sosial, yaitu keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Sebagai contoh, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Yang ketiga adalah motif untuk mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapatkan pujian atau piagam, tetapi juga ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Di sini contohnya seorang anak yang mendapatkan penghargaan atau piala. Yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan, yaitu manusia yang kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan atau membangun usaha. Seperti contoh seorang yang ingin mendapatkan jabatan politik. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Sebagai contoh, penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan adalah seseorang yang akan membeli sepatu pada toko A seharga 200.000, pada toko B seharga 190.000, dan pada toko C harga sepatu dengan kualitas yang sama Rp 195.000. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli pada toko B dengan harga yang lebih murah tapi kualitasnya sama. Bahkan dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Prinsip ekonomi baik sekali digunakan pada setiap kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Di bawah ini adalah contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Contoh penerapan prinsip ekonomi yang pertama dalam kegiatan produksi, antara lain 1. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah dan harus selalu hemat dalam biaya produksi. Selanjutnya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, antara lain 1. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Ketiga, memberikan layanan dengan baik. Dan yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah.
Selanjutnya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Antara lain, yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang dengan kualitas bagus. Ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang keempat, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Penerapan prinsip ekonomi sangat penting, apalagi di era globalisasi. Semua barang secara bebas masuk dan keluar dari dalam negeri. Pada saat seperti ini, produsen dituntut dapat menghasilkan barang dengan kualitas dan harga yang bersaing. Tugas produsen ini sangat berat, tetapi tetap harus dilaksanakan agar barang hasil produksinya dapat terjual. Begitu pula distributor harus melakukan penyaluran secara efektif dan efisien. Sebaiknya distributor menggunakan saluran distribusi yang tepat. Demikian pembelajaran IPS hari ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu dalam pembelajaran kalian semua. Dan sukses untuk kita semua. Bapak Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.